Lagi dan lagi Menteri Purbaya ini ya mengeluarkan statement yang kontroversial. Kali ini ya, beliau ini membandingkan ekonomi di zaman Pak SBY dan Pak Jokowi. Menurut beliau di zaman Pak SBY ini pembangunan infrastruktur memang tidak terlalu masif, tapi menurut beliau rakyat lebih makmur. Salah satu indikatornya kenapa beliau bisa mengatakan rakyat lebih makmur karena pertumbuhan ekonominya lumayan tinggi di atas 5%. Nah, kalau di zaman Pak Jokowi ini kan pembangunan infrastruktur memang sangat masif ya. Di mana-mana dibangun tol, dibangun jembatan, dibangun jalan. Tapi menurut beliau pertumbuhan ekonominya ini stuck banget di angka 5% ke bawah. Tapi untuk sebuah negara, infrastruktur itu memang penting ya. Ekonomi bisa berputar, ekonomi bisa berjalan kalau infrastrukturnya juga mendukung. Kalau jalan-jalan bagus, jalan-jalan mulus, semuanya tersambung, pasti perputaran barangnya juga akan lebih cepat dan perputaran ekonominya juga akan berjalan dengan baik. Tapi tentu saja pembangunan infrastruktur ini harus sesuai dengan kemampuan negara. Kalau misalnya dipaksakan sampai mengorbankan sektor-sektor yang lain, tentu saja rasanya kurang bijak. Apalagi kalau sampai memaksakan diri membangun tapi tidak melihat kemampuan ekonomi negara. Dan tentu saja salah satu caranya untuk membiayai pembangunan itu adalah dengan cara berhutang. Kalau hutang meningkat, tentu saja beban negara untuk membayar atau mencicil itu kan meningkat juga. Salah satu cara paling cepat untuk meningkatkan pendapatan negara adalah ya menaikkan pajak. Tentu kenaikan pajak ini adalah hal yang paling tidak disukai oleh masyarakat Indonesia karena mungkin akan membebani mereka. Tapi apapun itu ya, dua presiden kita ini, Pak Jokowi dan Pak SBY adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah berjasa buat negara ini. Jadi tetap kita hormati. Mereka punya plus dan minus masing-masing. Jadi mungkin ya tidak bisa dibanding-bandingkan. Mungkin hal-hal yang baik dari kepemimpinan Pak SBY dan hal-hal yang baik juga dari kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa diambil dan diteruskan oleh Pak Prabowo, sehingga mungkin tetap membangun tapi dengan tetap memperhatikan kemampuan negara untuk membangun tersebut. Jangan sampai pembangunan ini mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.